Tiba-tiba perasaanku sungguh campur aduk saat itu. Ku coba beranikan diri mengintip di balik gorden jendela kamarku. Ya Gusti, ternyata itu keranda terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo semuanya. Rahayu. Terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Dan sebelum saya bacakan ceritanya, sebagai wujud dukungan teman-teman, tolong klik tombol subscribe, like, dan juga sempatkan komentar kalian. Dan sebagai wujud terima kasih kami atas kesetiaan teman-teman, kali ini saya akan bawakan cerita baru yang ditulis oleh Hupe, Keranda Terbang. Langsung saja ke ceritanya. Perkenalkan, panggil saja saya Hupe ya. Saya berasal dari kota kecil perbatasan antara Sidoarjo, Malang, dan Jombang. Saya berasal dari keluarga kejawen yang memang keturunan entah dari kapan. Dari buyut saya sudah kejawen. Oke, kita skip dulu ya tentang saya. Kita fokus sama ceritanya. Cerita ini berawal ketika saya masih umur 11 tahun. Ketika itu ada kabar tentang kematian Bahar. Bahar itu dekat dari rumahku. Aku dan keluarga melayat ke rumah almarhum. Namun di saat aku membantu menggelar tikar di dalam rumah, aku merasakan ada yang berbeda. Hawa di rumah ini terasa sangat panas dan membuatku merinding. Padahal itu siang hari loh. Aku pun mencoba berpikir positif. Mungkin matahari sedang panas-panasnya, kataku di dalam hati. Tapi kemudian kakakku berkata, Adek, kamu takut gak? Matinya Bahar itu diambil orang loh dek, kata kakakku. Enggak lah mas, ngapain takut? Aku kan dari kecil sudah diajari berani tuh sama kakek, balasku. Akhirnya pekerjaanku selesai saat sore. Matahari mulai menunjukkan sisi lain keindahannya. Karena merasa pekerjaanku selesai, aku pun pulang untuk mandi dan bersiap-siap mengikuti tahlilan di rumah almarhum. Setelah maghrib, aku pun diajak berangkat bersama kakakku menuju rumah almarhum. Dek, bareng aja tahlilannya. Nanti melihat yang tidak-tidak loh. Kamu tidak takut toh? Kata kakakku. Ya sudah mas. Iya. Ayo bareng saja. Aku takut kalau lihat yang wujudnya jelek sih lebih tepatnya, jawabku. Aku memang dari kecil bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Namun aku belum terbiasa dengan wujud-wujud yang menyeramkan. Seperti yang tidak lengkap atau yang seperti pocong. Di perjalanan aku sangat merasa tidak nyaman. Banyak mata yang memandangi kami. Ya mata mereka para makhluk yang tak kasat mata lah. Mas, aku takut. Banyak yang melihatku. Ada pocong. Aku gak berani. Wajahnya jelek banget soalnya, kataku sambil memeluk erat kakakku. Alah, ngapain takut? Kan ada kakak, kok masih takut? Justru kalau kamu sudah bisa, harusnya demi takut sama kamu. Kamu itu lebih spesial dari kakak, jawab kakakku sambil tertawa. Aku tak mengerti arti kata spesial yang dimaksud kakakku saat itu. Saat hampir sampai rumah almarhum, aku menarik tangan kakakku kuat-kuat sambil menangis dan ingin memutar arah kembali ke rumah. Bagaimana tidak? Aku melihat pocong setinggi pohon jati dengan muka yang sudah berupa tengkorak, dengan darah yang mengalir dan tersenyum melihatku. Di bagian ikatan pocong itu ada keranda yang dirantai. Aku pun menjerit sejadi-jadinya. Mas, ono pocong mas, gede mas. Ono pocong besar sekali membawa keranda. Mayatnya Bahar itu mas, kerandanya mas. Udah,
Gak usah takut dan teriak-teriak kayak gitu. Ya sudah, aku gendong ya. Kamu tutup mata aja. Nanti kalau sampai aku kasih tahu, kata kakakku sambil berjongkok ingin menggendongku. Saat kakakku berjalan mungkin di dekat pocong itu, aku masih bisa merasakan hawa yang tidak enak saat melintas di pocong itu. Sampai akhirnya aku meluk kakakku erat-erat. Mas, aku takut mas. Ada orang yang menakutkan, kataku berbisik pada kakakku. Uwes lah uwes, sudah. Nggak apa-apa kok, katanya. Nggak apa-apa, katanya berani, bisik kakakku. Sampai akhirnya kakakku memberitahu kalau kita sudah sampai. Sudah. Ayo buruan cari tempat kosong, kata kakakku. Aku langsung berlari dan duduk di sebelah bapakku. Akhirnya acara pun dimulai dengan tenang dan khusyuk. Setelah acara selesai, orang-orang kembali pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal aku, ibu, kakak, dan bapakku. Ya tentu untuk membantu beres-beres rumah almarhum. Di saat berberes-beres, aku cerita ke bapak tentang pengalamanku saat menuju rumah Bahar ini. Pak, bapak, aku tadi pas mau sampai di sini tuh melihat pocong besar sekali loh pak. Lebih tinggi loh dari tiang listrik itu. Pocongnya bawa keranda mayat. Ternyata di dalam keranda itu ada Baharnya loh pak, bisikku kepada bapak karena tidak enak kalau sampai keluarganya tahu. Loh, gimana sih Le? Jangan bohong kamu, jawab bapak. Beneran pak, beneran. Aku gak bohong. Tanya saja sama Mas Nil. Aku tadi sampai digendong ketakutan, sambungku. Ya sudah, nanti dibahas di rumah ya. Setelah selesai, kami pun pamit kepada keluarga almarhum. Dan keluarga almarhum pun berterima kasih kepada kami. Mari semuanya saya pamit ya. Terima kasih banyak, kata bapakku. Nggih Mas Hat, sami-sami. Iya sama-sama terima kasih ya, kata Lek Nur anak Bahar. Setelah sampai rumah kami membersihkan kaki, tangan, semuanya. Itu hal wajib di keluargaku. Setelah dari atau dimanapun wajib dicuci kaki, tangan, dan muka. Jadi agar tidak ada hal jelek yang menempel, kata kakekku. Di rumah bapak memanggilku dan kakakku. Le, Nil, mriki oleh. Sini nak, Nil, sini, kata bapak. Nggih, iya pak, iya, jawab kami serentak. Aku pun menuju ruang tengah. Di saat turun aku berteriak, woi, jangan main di tengah jalan, nanti ketendang. Emosi aku, kataku. Ya di rumahku memang banyak juga demit kecil yang suka main seenaknya. Awalnya sih takut, tapi lama-kelamaan mereka juga tiap hari di rumahku. Melihat kelakuanku, bapak dan kakakku tertawa ngakak. Beraninya sama yang di rumah doang kamu itu, ledek kakakku dan bapakku. Aku hanya cekikian saja sambil duduk di ruang tengah. Gimana ceritanya Nil? Katanya adikmu tadi kok ngeliatin barang yang gak bener, kata bapak. Bapakku ini memang terkadang memanggil kakakku, kalau tidak nak ya Nil, karena nama kakakku itu Daniel. Iya gini loh pak, leres niku, tadi liatin pocong besar bawa keranda mayit yang dirantai di tali tengahnya. Terus ada Bahar di salah satu kerandanya itu pak, terang kakakku panjang lebar. Gitu ya. Ya sudah, besok dimusyawarahkan ya sama warga desa. Kamu sama adik buruan tidur, ini sudah malam, jawab bapak sambil mengelus kepalaku. Iya pak, iya. Saat di kamar, aku merasa kamarku sangat penuh sesak karena mereka. Ya mereka ini ya begitu banyak di kamarku. Ada prajurit zaman perang, prajurit zaman kerajaan, kunti, genderuwo, pokoknya banyak lah. Aku tidak takut dengan mereka sebenarnya. Padahal kalau dibilang serem ya serem. Di saat aku merasa susah untuk tidur karena mereka berisik,
tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan dari musola desa bahwa warganya ada yang meninggal. Saat aku mendengar berita duka itu, tiba-tiba kerincing, kerincing, kerincing. Aku mendengar suara lonceng dari arah luar rumah. Tiba-tiba perasaanku sungguh campur aduk saat itu. Ku coba beranikan diri mengintip di balik gorden jendela kamarku. Ya Gusti, ternyata itu keranda terbang. Ku beranikan diri terus mengintip. Keranda itu dengan sendirinya menyangkut ke rantai. Dan benar saja, si pocong raksasa itu datang dan keranda itu kembali menggantung di tali tengah si pocong. Kini pocong itu sudah memiliki 2 keranda yang menggantung di perut demit itu. Satu berisi bahar dan satu lagi berisi entah siapa aku tidak kenal. Saat sedang mengamati, tiba-tiba pocong itu tersenyum ke arahku dengan muka yang tanpa kulit dan daging. Hanya berupa tengkorak dengan darahnya yang mulai mengering serta bola mata yang melotot. Matanya seakan-akan ingin keluar. Akhirnya dia hanya berdiri di sana menyeringai ke arahku, menunjukkan gigi yang coklat karena darah kering bercampur tanah. Lalu tiba-tiba Eyang Seto menutup gorden kamarku. Udah nak, udah. Kamu tidur aja, tidak usah lihat kayak gitu. Nanti kamu takut. Aku dan semua yang ada di sini yang jagain kamu. Ini sumpahku pada kakekmu, sampai akhir umurku akan saya jaga, kata Eyang Seto. Beliau ini adalah salah satu makhluk yang ada di kamarku. Beliau ini salah satu makhluk yang disegani para penunggu rumahku. Beliau ini berpenampilan layaknya orang dari zaman lampau, memakai baju putih bersih dan ada gelang emas di kedua lengan dan pergelangan tangannya. Iya mbah, iya. Terima kasih loh mbah, saya tidur dulu, kataku. Namun masih susah untuk ku tidur, masih teringat jelas wajah si pocong raksasa itu. Lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo, tak sengguh penganten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo basuh dodo diro kumitir bedah ing pinggir dondomono jumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Terdengar tembang nyanyian Eyang Seto yang membuatku terlelap tidur. Keesok harinya aku terbangun karena teriakan yang sangat mengerikan terdengar dari luar kamarku. Nak, bangun nak, bangun. Jam berapa ini? Sekolah enggak kamu? Teriakan seram itu berasal dari mulut ibuku. Iya bu, iya. Ini mau bangun, jawab cepatku. Aku bergegas keluar kamar, mandi, kemudian sarapan. Setelah itu berpamitan kepada ibu bapakku untuk pergi menuntut ilmu. Pak, bu, aku berangkat dulu ya pak, kataku berpamitan, tak lupa salim kepada ibu dan bapakku. Sepulang sekolah, aku mampir ke desa sebelah untuk melihat warga yang meninggal. Tapi di saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing bagiku. Kerincing, kerincing, kerincing. Ya, suara itu adalah suara lonceng dari keranda terbang. Perasaanku mulai tak menentu bercampur aduk. Ku kayuh sepenuh tenaga sepedaku berharap segera tiba di rumah. Namun saat ku kayuh sepedaku dengan kencang, dari desa sebelah terdengar suara, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Prapto pada pukul 12.45. Kurang lebih seperti itu yang saya dengar. Aduh, ada apa ini? Mulai tidak wajar kematian ini. Benar-benar tidak wajar. Satu, belum kering tanah kuburannya.
Bahkan baru tadi pagi dikuburkan sudah ada yang meninggal, pikirku kala itu. Segera kembali ku kayuh sepedaku sampai di rumah. Ku beritahukan dan ku ceritakan semua kejadian itu kepada bapakku. Ya, bapakku ini adalah wirausaha warung kopi kecil dengan ditambah meja biliar di depan rumah. Bapak, kemarin malam aku dilihatin sama pocong. Malam-malam aku tidak bisa tidur, terus ada suara lonceng di depan rumah. Aku intip, ternyata keranda terbang sendiri. Tidak lama kemudian pocongnya keluar Pak, menyeringai. Terus maju, mendekat. Pas di depan pagar gak bisa masuk. Untungnya ada Eyang Seto yang jagain aku. Itu cerita panjangku pada bapak. Di saat aku bercerita ke bapak, tiba-tiba Eyang Seto muncul. Hat, gak bagus cucumu itu diincar, Hat. Segera kumpulkan orang yang mengerti, nanti malam diselesaikan urusannya sama demit yang lancang mengincar cucuku ini, ucap Eyang Seto sambil mengelus kepalaku. Enggih Mbah, iya, nanti malam saya kumpulkan orang-orang yang paham, jawab bapak. Bapak pun berangkat memberitahu orang-orang itu, sedangkan warung dititipkan kepada ibu. Setelah bapak pergi, akhirnya aku pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Untung hari itu tepat hari Sabtu, besok libur jadi bisa istirahat di rumah, pikirku. Aku sudah lelah dengan kemunculan pocong raksasa. Pengen istirahat rasanya. Dek, ngelamun apa kamu? Jangan ngelamun, nanti kesurupan loh, kata suara itu. Aku pun menoleh ke asal suara itu, tepat di sebelah kananku. Ya Gusti, aku terkejut melihat Mbak Kunti dengan rambut yang menutupi wajahnya mendekatiku. Apalagi dia sambil cekikian, sambil membuka rambutnya yang gak pernah keramas itu. Lalu tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita cantik sambil tersenyum padaku. Mbak Putri, awas yo pean yo, kataku saat itu sambil melempar bantal kepada sosok satu ini. Namanya Mbak Putri. Dia cantik, kadang juga berubah wujud sih untuk menggodaku dan bercanda denganku. Kata bapak, aku disuruh panggil dia Nyai Sundari Putri, tapi dia menyuruhku panggil Putri saja atau Mbak Putri. Ya, akhirnya saya panggil dia dengan Mbak Putri. Akhirnya malam hari pun tiba. Aku diajak bapak untuk ikut berkumpul dengan warga yang bapak beritahu tadi siang. Nak, ayo ikut berkumpul ya sama kakakmu juga. Gak usah takut, ada bapak kok. Kakek nanti juga ada, kata bapakku yang seakan tahu kalau aku ketakutan. Namun ada sebersit pertanyaan di pikiranku. Mbah Kung kan sudah meninggal Pak, kataku penuh keheranan. Karena setahuku kakekku memang sudah meninggal. Kakek itu Moksona, mati tapi tidak meninggal raga. Sukmanya tetap menjaga desa ini, jelas bapakku yang saat itu belum ku mengerti maksudnya. Oh gitu ya Pak. Ya sudah, nanti aku ikut. Kangen juga sama kakek, jawabku yang memang sangat kangen dengan kakekku. Akhirnya kami berangkat menuju posyandu desa yang berada di desa kampungku. Tempatnya sedikit seram karena dikelilingi oleh pohon bambu dan pisang. Aku sangat ketakutan ketika banyak yang melihatku. Di sekeliling pohon bambu banyak juga pocong dengan wajah hancur serta mata yang keluar dan menempel di pipi. Itu benar-benar sangat menyeramkan. Apalagi otot mata yang menjuntai keluar ditambah darah merah menghitam di wajahnya. Itu benar-benar sangat mengerikan. Jangan takut nak, jangan takut. Kamu itu manusia, harus kuat dan berani dengan bangsa seperti ini, kata bapakku, laki-laki seperti mengerti ketakutanku. Aku hanya diam dan memeluk bapakku kuat-kuat, ingin rasanya menangis melihat mereka. Sepanjang perjalanan aku terus memeluk bapakku. Saat sampai di posyandu, sudah ada 6 orang duduk di teras posyandu.
termasuk kakakku. Ia memang berangkat lebih awal. Mereka membentuk posisi lingkaran kecil dan di tengahnya ada Mbah Kongku. Aku dan bapak bergabung bersama mereka, lalu aku duduk di tengah, tepat di pangkuan Mbah Kong. Beliau hanya tersenyum sambil mengelus kepalaku. Ya sudah, ayo cepat diselesaikan. Disirep dulu ya Wat, biar warga nggak tahu nanti ada yang ketakutan, kasihan, kata Mbah Kong kepadaku dengan suara yang bisa membuatku merasa damai dengan tenang. Enggak Romo, iya, jawab bapakku. Udah dulu ceritanya, besok kita lanjutin lagi di part kedua. Terima kasih buat Mas Hupe yang sudah ngizinin ceritanya buat saya baca. Buat teman-teman, dibiasain ketik komentar, kita ramaikan dan selalu support kami. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.